Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di PJJ di tanggal 10 September 2021. Nah, ini adalah tugas saya. Nah, saya itu disuruh membuat data laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca per 31. Nah, di sini adalah datanya. Nah, datanya itu sudah berbentuk jurnal umum. Nah, saya akan menjelaskan akun-akun apa aja yang ada di jurnal umum. Nah, yang pertama itu adalah akun kas. Akun kas itu adalah merupakan aktiva lancar. Yang kedua ada akun perlengkapan, yaitu kebutuhan perusahaan yang habis terpakai kurang dari 1 tahun. Yang ketiga itu peralatan. Peralatan itu berbagai barang atau tempat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah akumulasi penyusutan, yaitu total penyusutan dari suatu aktiva tetap karena waktu dan pemakaian. Nah, setelah itu ada utang usaha. Utang usaha itu adalah jumlah hutang pada pemasok. Setelah itu adalah modal hanum, modal dari pemilik perusahaan yang diserahkan untuk memulai perusahaan. Setelah itu adalah priva hanum, yaitu pemilik jasa memakai keuangan perusahaan untuk keperluan pribadi, yaitu disebut dengan priva. Setelah itu adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah penyerahan jasa-jasa, dan beban gaji adalah beban perusahaan tiap bulan untuk menggaji karyawan. Next adalah beban sewa, beban perusahaan tiap periode untuk menyewa ruko atau kantor. Setelah itu, beban iklan adalah beban untuk mengiklan jasa. Misalkan kita mempunyai perusahaan apa dan itu butuh diiklanin supaya mungkin banyak peminatnya, yaitu dinamakan beban iklan. Setelah itu beban lain-lain, itu beban kumpulan dari perawatan perusahaan. Nah, seperti kayak beban iklan, beban sewa itu namanya bisa disebut dengan beban lain-lain, dan beban gaji pun juga termasuk. Setelah itu ada beban perlengkapan, beban yang dikeluarkan oleh akun pelengkapan. Jadi seperti kayak mengeluarkan perlengkapan seperti di bawah kas ini, yaitu bisa disebut dengan beban perlengkapan juga. Setelah itu beban asuransi, yaitu pembayaran asuransi rutin tiap bulannya. Dan beban penyusutan yaitu beban yang dikeluarkan untuk penyusutan peralatan. Setelah itu utang gaji adalah utang perusahaan kepada karyawannya. Oke, kita setelah itu ke laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya itu laporan dari perusahaan pembersih rumah hanum, yaitu laporan laba rugi itu ada rumusnya, itu pendapatan dikurang beban. Nah, pendapatannya 24.915.000 dikurang semua beban. Akun-akun beban di sini dikurangin jadi 24 juta sekian dikurang totalnya, ini laba bersihnya itu 9 juta. Ya, dikurangin dan hasilnya nanti ini total bebannya. Sorry. Jadi pendapatan dikurang beban-beban. Nah, beban-bebannya ini hasilnya. Nah, jadi laba bersihnya ini 9.571. Nah, setelah itu ya. Nah, ini total beban dari beban ini. Nah, pendapatan ini dikurangin ini dan hasilnya ini. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Ya, ini tuh laporan perubahan modal. Ini modal hanum yang ada di sini, yang ada di modal hanum yang ada di awal, dan laba bersihnya ini. Nah, totalnya dari ini sama ini ya ini. Dikurangin prive. Dah modal akhirnya segini. Oke, next kita ke neraca. Nah, ini neraca. Nah, ini itu neraca itu ada 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Nah, debit itu bisa disebut seperti aktiva dan kredit itu bisa disebut seperti pasiva. Nah, apa aja sih yang ada di debit itu kita masukkan ke dalam kolom aktiva, dan apa aja yang ada di kredit kita masukkan ke kolom pasiva. Nah, setelah itu kita tambahin nih apa aja yang ada di kredit, akun-akun apa aja kita totalin, dan total aktivanya itu segini. Sama dengan sebaliknya, kita tambahkan semua akun-akun yang ada di kredit, kita tambahin dan kita totalin, dan ini hasilnya aktivanya. Nah, untuk aktiva dan pasiva itu harus sama ya. Jadi total
aktiva harus sama dengan total pasifanya. Oke, segitu aja presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau ada lebih dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Terima kasih.